Sebelum Anda duduk, boleh Anda tetap berdiri. Kita akan langsung aja panggil. Ada seorang teman, ada seorang sahabat, saudara. Tuhan mengkaruniakan dia dengan di dalam bidang praise and worship, banyak mementori tim-tim praise and worship di gereja-gereja dan juga banyak sekali menulis lagu-lagu rohani. Jadi tanpa panjang lebar karena beliau udah sering datang, kita sambut dengan meriah Martin Sunardi. Come on. Shalom semuanya. Apa kabar? Saya kemarin nyobain rotinya Ibu Gembala, saudara-saudara. Ada yang beliin buat saya. Cicinya maksudnya, cicinya. Tapi Haucesen Cingping. Enak, lembut. Buat saya roti yang enak tuh adalah roti yang lembut kalau dimakan. Ya nggak ngelawan kalau digigit, saudara-saudara ya. Oke, apa kabar saudara-saudara semua pada siang hari ini? Loh, ini gimana? Ada orang ada di sini nih. Apa kabar semuanya? Gak usah marah-marah gitu dong, galak bilang kanan kirinya, tenang, sabar gitu. Saya senang bersama-sama saudara-saudara pada pagi hari ini. Saya percaya saudara-saudara akan diberkati Tuhan secara luar biasa, amin. Tanpa banyak lebar, saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara udah banyak ngeliat muka saya, ini muka pasaran banget sih mungkin gitu ya saudara-saudara. Maka kita mulai aja. Nama saya Martin Sunardi, saya dari Jakarta, Indonesia. Saya berteman baik dengan gembala Anda, saudara-saudara. Bahkan waktu pas di airport kemarin saya jemput dia, saudara-saudara. Terus mau ke rumah mamanya, pelangnya ditutup, saudara-saudara. Ya kita gak bisa kemana-mana, nungguin orang lagi bukain pelangnya. Dia bilang kok beda sama Amerika ya? Ya ini Indonesia bro, bukan Amerika. Kalau Amerika gak ada tutup-tutup pelang, gapura ditutup gak ada, saudara-saudara di Amerika. Di Indonesia banyak, apa? 17-an waktu itu. But anyway, saya senang melayani saudara-saudara semua pada siang hari ini. Saya percaya kita semua akan belajar firman Tuhan. Amin. Oke, berapa banyak dari saudara-saudara semua yang suka naik pesawat terbang? Siapa yang pernah? Ya pasti pernah lah ya. Ya kan saya ngetes doang. Masih inget gak gitu loh, masih inget gak? Sebenarnya baru kemarin Pak gitu ya. Nah, saya tinggal di BSD. Saudara-saudara, saya tinggal di BSD, kebetulan rumah saya itu baru dibuat tol baru, namanya tol Jor 2. Sekarang kalau mau ke Bogor dari rumah saya itu paling cuma setengah jam. Cepet banget sekarang gara-gara ada tol itu. Nah dulu kalau saya mau ke airport harus lewat tol BSD terus lewat tol dalam kota. Jadi 1 jam lah, belum macetnya, jadi gabung sama macet biasanya kadang-kadang jadi lama gitu ya. Nah sekarang enak dari rumah saya ke tol cuma 25 menit. Dekat banget tapi mahal. Mahalnya minta ampun. Sekali pergi 62 ribu. Bolak-balik 120 ribu. Meyucena. Ya. Hamcoy kon lah pokoknya udahlah saudara-saudara. Pokoknya setiap kali pergi udah habis dan duit semuanya. But anyway, gara-gara itu saya sekarang tiap kali mau ke airport gak perlu buru-buru. Nah one day saya tuh, ingat saya ada penerbangan pergi ke satu kota gitu, saya pelayanan. Pesawatnya jam 9. Jadi saya udah bisa kira-kira nih kalau jam 9 pagi flightnya. Jadi terus di airport tuh kalau domestic flight kan harus jam sebelum ya. Berarti jam 8 sampai airport, perjalanan setengah jam dari rumah saya kurang lebih. Jadi kurang lebih saya harus bangun jam 7, setengah 8 jalan, sampai di airport jam 8, terus nunggu lah gitu ya. Nah waktu itu saya pasang alarm tapi gak kedengeran. Karena ternyata baterai saya habis. Waktu saya plug in chargernya ternyata tidak terplug dengan baik. Sampai akhirnya baterainya, handphonenya tidak nyala. Dan akhirnya saya kesial waktu itu. 7:30 saya bangun, yang harusnya saya berangkat 7:30 saya baru bangun. Waktu itu saya panik banget, aduh ini gimana nih. Aduh ditelat ya, aduh bahaya banget ya. Saya pusing banget. Terus saya pikir aduh mandi apa enggak, terus saya pikir lagi. Mandi gak mandi sama aja, yaudah gak usah mandi sekalian. Langsung aja buru-buru pergi saudara-saudara. Saya pesen taksi, saya bilang sama sopir taksinya. Pak saya tambahin 5.000 gak usah pakai rem. Saya bilang gitu, supaya cepat sampainya gitu ya saudara-saudara. Tambah 5.000 lebih cepat nyampainya gitu ya. Saya gak tahu gimana, wah tuh lebih dari Fast and Furious saudara-saudara. Ya, si Toretto kalah tuh di Fast and Furious saudara-saudara. Sampailah jam 8 lewat dikit. Wah saya tenang nih. Dan ternyata Anda yang udah pernah ke Indonesia, pulang ya, kemarin pulang gitu. Terminal 3 itu gate-nya tuh banyak. Ya, ibu pasti tahu banget tuh. Saya pas turun itu gate 7 atau gate 8. Saya dapat waktu itu gate 25. Saya pagi-pagi harus lari-larian luar biasa. Ini bukan jogging lagi, sprint. Mesti cepet-cepet karena waktu itu tinggal dikit saudara. Karena jam sebentar lagi itu udah boarding tuh. Menurut penilaian saya itu udah boarding di situ. Saya mesti buru-buru banget. And you know what yang terjadi? Untuk saya lari-lari udah keringetan dan segala macam. Delay. Kan keselin banget ya. Delay loh, itu kesel banget loh. Kita udah buru-buru cepet-cepet tambah goceng lagi gak pakai rem kan.
Kan kesel banget loh. Terus delay, saudara-saudara. Ada yang pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah, apalagi pesawat Amerika. Bisa cancel kapan aja yang dia mau kan. Makanya kesel banget kan. Nah, dengar baik. Seringkali kita begitu juga sama Tuhan. Kita doa sama Tuhan, kita berharap on schedule. Tapi the things is not always according our plan. Nggak selalu sesuai dengan rencananya kita. Nggak selalu dengan maunya kita. Kadang-kadang delay. Seminggu, 2 minggu, setahun bahkan bertahun-tahun. Saya tahu ini nggak mudah. Banyak orang yang bilang beriman, kita pegang iman kita kepada Tuhan. Kita pegang iman kita kepada Tuhan. Dengar baik. Untuk orang-orang yang menantikan anak bertahun-tahun. Mereka menikah. Nggak gampang loh untuk menjaga imannya sama Tuhan loh. It's not easy. To keep their faith to God. It's not easy. Nggak gampang. Mungkin setahun 2 tahun pertama kita akan, saya percaya. Saya lahir tahun 81, saudara-saudara. Mama saya nikah sama papa saya tahun 68. Lama loh itu. Lama banget. Anda bayangin gak semua orang mungkin bisa sabar seperti mama dan papa saya. Ada orang yang setahun 2 tahun punya iman. Tapi kalau sampai bertahun-tahun belasan tahun gak punya anak itu gak gampang untuk punya iman. Dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua. Sebulan 2 bulan sakit kita masih bisa percaya sama Tuhan. Tuhan bisa sembuhin. Tapi kalau bertahun-tahun Anda sakit. Gak gampang menjaga iman itu sama-sama Tuhan loh, gak gampang. Anda berdoa untuk punya pekerjaan, saya tahu katanya di villa sekarang lagi susah banget cari kerjaan. Istri saya Oktober kemarin baru di lay off dari perusahaannya. Perusahaannya bankrupt, kata perusahaannya. Ya, sampai hari ini pesangon dan gajinya dari Oktober belum dibayar. Sampai hari ini saudara-saudara. Dia terus coba untuk cari kerjaan lagi, tapi belum dapat. Dia bilang, aduh gimana, saya panggil dia Bi, bukan babi ya saudara-saudara ya, baby. Saya panggil dia baby, Bi. Saya bilang, sabar ya Bi, nanti pasti the best is yet to come. Saya selalu percaya itu. Yang terbaik selalu di depan kita, bukan di belakang kita. Jadi move forward aja, lihat ke depan aja. Karena kalau sekarang belum dikasih berarti memang Tuhan masih mau proses kamu untuk menjadi sesuatu nih. Saya bilang gitu. Nah tapi kan gak gampang untuk orang-orang yang di sini hidup gara-gara untuk menghidupi keluarganya di Indonesia. Saya coba pakai kondisi ini supaya relate sama saudara-saudara semua. Karena di setiap kota dan setiap negara itu kan beda-beda kondisinya. Saya coba bawa ini supaya relate sama saudara-saudara semua. Supaya apa yang saya mau sampaikan itu sampai kepada saudara-saudara semua. Anda sebagai tulang punggung keluarga di Indonesia, Anda gak dapat kerjaan, sedangkan bill datang terus, anak Anda atau saudara-saudara Anda, adik Anda harus kuliah atau bahkan sekolah, dan Anda gak dapat kerjaan, itu susah loh untuk keep their faith loh, gak gampang. Tapi hari ini saudara-saudara, saya mau ajak Anda semua untuk belajar. Kenapa Tuhan tidak langsung menjawab doanya kepada kita? Kenapa? Apa alasan Tuhan tidak langsung menjawab doa kita kepadanya? Tidak langsung jawabannya diberikan kepada kita. Apa alasannya? Sebelum itu kita buka dulu satu ayat saudara-saudara. Kolose pasal 4 yang kedua. Ya. Kolose pasal 4 yang kedua. Firman Tuhan katakan gini. Bertekunlah dalam apa? Doa. Dan dalam pada itu apa? Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang harus kita highlight adalah mengucap syukurnya dan berjaga-jaganya. Jadi sebelum doa kita itu dijawab, yang harus kita lakukan adalah tetap berjaga-jaga sambil mengucap syukur. 1 Tesalonika 5:18 saudara-saudara, ada satu kalimat yang sebenarnya lebih penting daripada kata yang diinginkan, yang sering kita dengar. 1 Tesalonika 5:18 bilang ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Padahal sesungguhnya kalimat berikutnya adalah lebih penting daripada yang di depannya. Apa? Karena itulah yang diinginkan Kristus Yesus di dalam kamu. Jadi yang Tuhan inginkan dalam diri kita adalah mengucap syukur. In every condition, dalam setiap keadaan. Sama juga dengan ini saudara-saudara. Tuhan pengen kita ngucap syukur. Dalam setiap apapun yang dia belum berikan kepada kita. Saya tahu mungkin gak mudah. Saya tahu mungkin gak gampang. Tetapi waktu Anda belajar mengucap syukur, Anda mulai mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan. Halo? Saya waktu menikah sama istri saya ya. Waktu saya nikah, saya percaya Pastor Rosie itu setiap kali memberkati juga. Setelah diberkati saudara-saudara, si groom and bride pasti disuruh menghadap orang tuanya. Iya dong, pasti kan. Nangis, itu momen yang paling ditunggu-tunggu sama fotografer, saudara-saudara. Karena momen nangis itu kan seru tuh ya. Kalau fotografer kalau ngeliat momen nangis, nah itu di foto tuh saudara-saudara. Wah tuh keren banget kayaknya. Itu bisa jadi kenangan-kenangan paling indah tuh ya. Nah, saya ingat banget waktu saya
diberkati, terus kami disuruh menghadap papa mamanya Yunita, saudara-saudara. Papa mamanya Yunita bilang gini, Tin, papa serahin Yunita sama kamu ya. Dia bilang gitu. Terus ke mamanya, saudara-saudara, mama serahin Yunita sama kamu ya. Ternyata ada kata yang, ada meaning atau ada arti yang besar dan makna yang besar dari kata berserah itu, menyerahkan. Ternyata saat itu papa mamanya Yunita udah gak punya hak lagi untuk ngurusin Yunita atau apapun terjadi sama dia. Gak punya. Karena sekarang haknya diberikan kepada saya. Sebagai suaminya. Sebagai kepala keluarga. Begitu juga dengan bapak-bapak di sini. Waktu Anda dulu nikah, saudara-saudara, mertua Anda ngasih anaknya kepada Anda. Benar-benar literally dikasih, diserahkan. Jadi papa mamanya udah gak punya hak sedikit pun. Dalam kehidupan anaknya, dalam rumah tangganya yang baru. Sama juga dengan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Waktu kita putusan kita buat percaya sama Tuhan. Saat itu juga kita bukan kita lagi, tapi Tuhan di dalam kita. iPad ini saudara-saudara, ya, iPad ini. Sebelum saya beli iPad ini dulu punyanya toko. Iya dong, punyanya toko iPad ini. Tapi setelah saya beli iPad-nya punya siapa? Punya saya. Boleh saya banting gak di depan orang yang punya toko itu? Boleh, kenapa? Udah punya saya. Boleh saya piau gak kepada Anda semua? Boleh, punya saya. Boleh saya kasih Bapak gak? Wah, kenceng banget langsung ya. Boleh, bebas. Karena haknya udah di saya. Harusnya kita pikir begini. Waktu kita putusan diri kita percaya sama Tuhan. Saat itu juga kita udah gak punya hak sedikit pun atas kehidupan kita. Tuhan yang punya kendali penuh dalam kehidupan kita. Nah kita amin tuh, kita suka ngomong amin. Tapi seringkali kita mau dibikin apa sama Tuhan, kita komplain. Kita suka begitu. Padahal haknya di Tuhan, tapi waktu Tuhan mau ngelakuin sesuatu, katanya gue yang punya hak, gimana sih? Kok jadi lu komplain lagi? Dengar baik, dalam rumah tangga gak boleh ada dua kepala. Gak boleh. Saya kalau memberkati pernikahan saudara-saudara, saya selalu tanya sama calon pengantin, saya bilang, papa mama ada ngasih uang gak ke pihak salah satu ini? Kalau ada, tanya itu buat siapa? Buat kamu atau buat kita? Halo? Beda loh. Buat kamu sama buat kita tuh beda. Kalau buat kita ya berarti buat berdua. Tapi kalau buat kamu, biasanya ada kata-kata berikutnya begini. Ini buat apa mah? Buat jaga-jaga. Halo? Buat jaga-jaga, belum nikah aja udah didoain untuk ada masalah, saudara-saudara. Buat jaga-jaga, takut ada masalah apa-apa. Kita di Kristen, kita percaya pernikahan itu dua jadi satu. Dalam setiap apapun juga dalam kehidupan kita. Keuangan, kepribadian, semua dua jadi satu, saudara-saudara. Jadi gak dipisah-pisahin. Kita percaya sebagai orang Kristen ya, kita percaya itu. Begitu juga dengan kita sama Kristus. Bukan lagi kita, tapi Tuhan di dalam kita. Makanya kalau Tuhan mau ngoprak-ngaprikin kita, percaya deh. Semua datangin kebaikan buat kita. Amin. Nah ini belum mulai khotbahnya. Panjang. Sampai jam 5. Oke? Bener Pak? Oke Bapak? Oke. Bapak udah gitu. Oke. Senyumnya banyak makna saudara-saudara ya. Senyumnya banyak makna. Salah datang nih gua nih. Oke. 3 alasan. Kenapa Tuhan enggak langsung jawab doa kita? 3 reason why God not straight answering our prayers. Yang pertama, supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Supaya kita fokus kepada Tuhan. Kita buka Ibrani pasal 12 ayat 2a. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 2. Waduh, mata saya udah mulai gak kelihatan. Saya kemari aja kalau gitu. Udah kecil, matanya plus lagi, saudara-saudara, makin jadi ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang apa? Tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu ke kesempurnaan. Jadi yang Tuhan mau dalam diri kita adalah apapun yang kita alami atau fokusnya kepada Tuhan. Seringkali nih, Ellen boleh bantuin aku gak? Main keyboard. Ya thank you. Tepuk tangan buat Ellen dong saudara-saudara. Yang sudah direpotin. Hamba Tuhan satu ini baru kasih lagu kemarin malam ya saudara-saudara. Maafkan ya. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala ya. Terus wah makin parah lagi nih. Aduh. Salahnya Pastor Rosid kalau gitu. Oke. Seringkali saudara-saudara, seringkali kita mesti akuin. Keadaan yang mengontrol kehidupan doa kita.
Harusnya kan kebalik. Doa kita mengontrol keadaan kita harusnya. Bikin kita lebih tenang. Walaupun kita lagi punya masalah. Harusnya doa kita mengontrol kita biar lebih tenang. Tapi kenyataannya kebalik. Waktu kita punya masalah, doa kita malah gak kekontrol. Jawab saya coba. Anda doa sama Tuhan lama, khusyuk. Lagi punya masalah atau gak punya masalah? Ayo, tuh Bapak ngaku tuh. Hebat luar biasa. Yang lain nih gimana? Ayo. Punya masalah atau gak punya masalah? Lama doanya sama Tuhan. Mostly kita lama doanya sama Tuhan untuk kita lagi punya masalah. Kalau kita gak punya masalah, Tuhan thank you banget buat hari ini. Oke bye-bye. Langsung gitu. Secepat itu saudara-saudara. Tapi kalau kita punya masalah, intronya aja 15 menit. Belum nangisnya. Ya, Tuhan. 15 menit belum nangisnya saudara-saudara. Isi doanya setengah jam. 15 menit terakhir endingnya dikasih koda 12 kali. Tuh ya musisi tahu tuh koda 12. Jadi diulang-ulang bagian terakhirnya 12 kali supaya gak habis-habis saudara-saudara. Dengar baik. Jangan gila berkat. Karena waktu kita jadi orang yang gila berkat. Saya bukan anti berkat, enggak. Saya suka berkat. Saya gak mau miskin juga anyway. Saya gak mau karena saya mau anak saya dapat yang terbaik saudara-saudara. Beneran. Dan Yesus, saya percaya Yesus pun juga saudara-saudara dia punya saving. Makanya Yudas jadi bendaharanya. Karena kita semua gak bisa bayar uang sekolah dengan bilang haleluya. Haleluya. Lunas gitu. Enggak. Anda tetap perlu bekerja untuk bisa bayar itu semua. You have to pay the bills, right? Makanya Anda datang kemari buat kerja untuk beresin semua itu. Bahkan atau saudara-saudara semua yang nyirit tulang punggung keluarga Anda kerja mati-matian supaya lempar ke Indonesia. Nggak bisa. Cuma sekedar berharap berkat-berkat doang. Saya nggak anti berat, nggak. Tetapi dengan baik, jangan sampai Anda rubah fokus Anda dari sumber berkatnya jadi berkatnya. Halo? Jangan rubah itu karena harusnya yang terutama yang tetap kita sembah adalah sumber berkatnya bukan berkatnya. Karena berkatnya adalah bonus. Kok gak ada yang amin? Karena berkatnya adalah bonus. Saya dulu 2 tahun yang lalu saya kemari berat badan saya 106 kilo. Oh enggak sebelum covid sih ya. 106 kilo. Itu nyanyi ngos-ngosan. Khotbah ngos-ngosan. Akhirnya saya berpikir saya mesti diet nih. Supaya saya bisa kurus. Nah dulu saya pikir saya diet buat kurus. Tapi by the time saya melakukan itu semua saudara-saudara, saya baru sadar. Ternyata untuk bisa kurus, waktu saya lagi diet, itu cuma bonus. Goalnya apa? Punya gaya hidup yang sehat. Yang kita lakukan selama kita diet, itu dilakukan terus menerus. Karena kalau Anda diet buat kurus, waktu Anda dapetin yang Anda mau, terus Anda melakukan kehidupan Anda normal lagi, Anda gak diet lagi, Anda akan jadi gede lagi. Yang harus dilakukan adalah gaya hidup barunya. Bersama juga dengan Tuhan, waktu kita fokus sama Dia, yang kita fokuskan cuma Tuhannya aja. Hasil jawaban doa kita adalah bonus. Tapi iman kita mesti kita pegang terus bersama-sama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Mata kita tertuju kepada Kristus Tuhan kita. Karena kita percaya lewat iman yang kita tuju kepada Tuhan, semua akan jadi sempurna. Sempurna menurut Tuhan ya, bukan menurut kita. Karena sekali lagi kita tadi, flashback lagi yang saya bilang tadi. Waktu kita percaya sama Tuhan, kita bukan kita lagi. Tapi Tuhan yang berdaulat di dalam diri kita. Saya kasih contoh begini mas saudara-saudara semua. Saya mau buat sebuah gambar ya saudara-saudara. Anda kira-kira ada? Jangan pikirin bentuk ya. Tapi kira-kira saya mau gambar apa? Bukan bentuk ya. Kira-kira saya mau bikin apa? Apa kira-kira? Lingkaran bentuknya. Kira-kira saya mau gambar apa? Jam, apalagi? Ci Ulan, apa kira-kira Ci? Bola, apalagi? Muka, Doraemon dong ya Bu ya. Bulat banget ya Bu. Oke lah, oke. Muka hoki katanya gitu, oke. Bukannya hidung gede hoki ya? Lanjut, apalagi kira-kira sebelah sini? Bapau, lapar Pak. Udah mau makan siang kayaknya nih, Pastor Rosid nih. Saya ngeliat memang ototnya udah mulai melemas Pak kayaknya Pak ya. Oke, sekarang saya tambahin. Udah bulat, tambahin garis di bawah. Loh, bisa Bu, bisa. Tanda ya, tanda. Apalagi selain sign apalagi? Balon, apalagi? Apa? Lollipop, Ibu lapar juga Bu.
Apalagi kira-kira? Meja bu? Ya oke boleh lah, oke. Jadi kayak begini ya, bulat ada itunya ya, iya bisa meja. Dengar, saya baru bikin 2 bentuk, kita udah punya banyak pemikiran nih kita pikirin, bener gak? Padahal sebenarnya saya mau bikin ini nih, bulat, garis, orang. Tuhan maunya orang, tapi kenapa gak bisa jadi orang? Karena kita suka intervensi dengan maunya kita. Filipi 2:21 bilang ini, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Kita mau fokus sama Tuhannya, bukan apa yang untung buat kita. Karena seharusnya yang baik dari Tuhan itu pasti yang terindah buat kita. Karena yang terbaik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Tapi yang terbaik dari Dia sudah pasti terbaik buat kita semuanya. Amin. Ada satu lagu yang ditulis sama kakak rohani saya namanya Sarisi Morangkir, saudara-saudara. Dan lagu seperti ini. Di mana kita main ini? Bukan di C. Di ketinggian. Di F deh. Oke. Helen luar biasa ini. Taruh lagunya gimana ya? Saya lupa saudara. Bukan karena kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Semua ku datang darimu, oh peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan. Ku datang darimu, oh peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidupku. Amin. Cuma Dia harapan kita. Makanya fokuskan pandangan kita bukan kepada hasilnya, tetapi tetap kepada Tuhannya. Seringkali kita fokus kepada kurang sampai kita lupa Tuhan mampu melakukan perkara besar. Siapa di sini yang doa minta udara tiap pagi sama Tuhan? Ada gak? Tiap pagi ada gak? Tuhan terima kasih buat udara. Jujur ada gak? Gak ada. Tuhan kasih gak? Yang kita gak pikirin, yang mata belum lihat, yang belum didengar, Tuhan sediakan. Makanya tetap fokus sama Tuhannya, bukan sama jawaban doanya. Karena Dia yang paling tahu terbaik buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa alasan Tuhan? Ya, apa alasan Tuhan tidak langsung menjawab doanya kepada kita? Nah ini penting, saudara-saudara, ini penting. Alasan Tuhan yang kedua adalah Tuhan mau kita sabar. Karena sabar adalah tanda apa? Kedewasaan. Anak kecil sama orang dewasa beda loh. Anak kecil kalau mau apa-apa gak sabaran. Kalau kata istri saya kayak makan cabai, sekali gigit pedes. Itu anak kecil. Tapi orang dewasa gak begitu. Mereka sadar kehidupan ada prosesnya. Mereka sadar semua ada waktunya. Mereka sadar semua yang ada dalam dunia ini, semua berjalan sesuai rencananya Tuhan. Izinkan saya buka satu ayat untuk saudara-saudara semua. Saya lupa masukin saudara-saudara. 2 Petrus. Ya, 2 Petrus pasal 3
ayat ke-8 saudara-saudara. Berarti saya nggak salah ya. Anda boleh baca ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini apa? Tidak boleh dilupakan, yaitu 1, 2, 3. Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dengan kata lain, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Halo? Waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Dengan kata lain saudara-saudara, ya mesti sabar. Ya kalau belum dibukain, ya tunggu dibukain dong. Saya gak mungkin kemari kalau Pastor Rosid gak balas teks saya saudara-saudara. Beneran, saya gak bakal tiba-tiba datang ke sini. Dia kaget doang saya datang, bro what's up bro, gimana kabarnya? Tiba-tiba saya naik ke mimbar, dan dia lebih kaget lagi. Saya bisa di sini saudara-saudara karena ada komunikasi dulu. Saya kontak, hai Pastor Rosid, saya akan datang ke Philadelphia nih. Kira-kira Rock Philadelphia mau dilayani gak sama saya? Waktu itu gak langsung diain loh saudara-saudara. Saya mesti tunggu beberapa minggu dulu waktu itu. Nah di masa-masa penantian itu, apa saya kerjakan? Iya sabar. Apakah dengan saya ngejar-ngejar dia bisa langsung dapat jawabannya? Enggak juga kan, dia bilang tunggu 2 minggu lagi. Saya harus discuss dulu dengan all the leaders, dia bilang begitu. Ya masa saya memaksain dia, kan gak bisa. Sama juga dengan Tuhan. Kita gak bisa paksain kehendak kita atas waktunya Tuhan. Halo? Gak akan bisa, gak bakal ketemu. Kita itu selalu fokus sama hasil, Tuhan selalu fokus sama proses. Apa yang terjadi sama orang-orang yang gak sabar? Orang yang tidak sabar pasti akan mencelakakan dirinya sendiri. Sekali lagi ya, orang yang gak sabar pasti akan mencelakakan dirinya sendiri. Tahun kemarin saudara-saudara, Anda tahu ya, orang Indonesia kan sangat gak sabar banget ya. Mereka tuh suka lawan arah. Ya terutama motor-motor. Suka banget lawan arah. Nah one day di daerah Depok saudara-saudara, ada motor yang lawan arah itu ketabrak truk 11 motor. Bener di Depok ini 11 motor ketabrak truk. Itu masuk berita nasional. Viral 11 motor ketabrak truk. Saya gak tahu ada yang meninggal atau gak, saya lupa. Biasa kalau baru kejadian kan kita mikirnya gak bakal ada lagi ya untuk beberapa hari. 3 hari kemudian kejadian lagi. Itu padahal jarak muter balik ya. Ya ampun itu paling cuman 10 detik atau 15 detik gitu loh. Cari muter balik gitu terus jalan gitu. Mereka lawan arah. Dengan menerjang nyawa seperti itu. Demi untuk lebih cepat. Padahal sekarang jadi cepat gak kalau ketabrak truk? Kan gak juga. Cepat mati. Bener. Di rumah saya dulu waktu awal-awal, sekarang udah mulai rame BSD. Waktu kami baru tinggal 12 tahun yang lalu saudara-saudara di sana. Itu BSD masih sepi banget, Ionol belum ada. Wah itu kalau kita buang anak tuh gak ketahuan lah anaknya di mana lah waktu itulah. Bener-bener gak tahu lah. Nah, sebelum Ion ada. Itu dulu lampu merah mah orang-orang lokal sana saudara-saudara nggak ngelihat, gas terus aja. Yang terjadi apa? Kecelakaan, banyak banget yang mati. Gara-gara mobil kenceng, orang naik motor jalan kenapa? Nggak sabar, padahal tinggal nunggu 2 detik loh. Saya kadang-kadang suka gemes kan sama orang-orang yang belum hijau, dia udah jalan karena dia tahu itu sepi. Padahal tuh 2 detik kemudian nyala. Nyawanya cuma dihargai cuma 2 detik dari waktu dia mesti tunggu. Anda bayangin. Jadi orang-orang yang gak sabar bisa mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa sih Tuhan gak langsung jawab doa kita? Dengar baik. Anda boleh foto ya kalimat ini nih. Anda boleh foto. Tuhan lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Halo? Ngerti ya? Tuhan lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Karena fokusnya Tuhan bukan keadaan kitanya dulu, tapi kitanya dulu. Udah siap apa belum terima ini semua? Udah dewasa bener belum terima ini semua? Anda kalau ngeliat anak Anda umur 2 tahun pegang pisau, apa yang Anda lakukan kepada dia? Rebut pisaunya, kenapa? Karena belum waktunya, belum siap, belum ngerti itu pisau bisa melukai diri dia. Tetapi kalau udah umur 15 tahun megang pisau, Anda ambil gak? Enggak, udah ngerti, megangnya pun hati-hati. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan lebih tertarik ngubah kita dulu, siapin kita dulu, ngedewasain kita dulu. Baru mengubah keadaan kita. Dengar baik, sukses itu
pertemuan antara persiapan dan waktunya Tuhan. Sekarang sekali lagi ya, sekarang sekali lagi ya. Sukses itu pertemuan antara persiapan dan waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan belum datang, sesiap apapun Anda gak bakal pernah dapat tuh. Begitu juga dengan berikutnya. Waktunya datang, Anda belum siap, gak bakal jadi apa-apa. Makanya diperlukan, sebelum semua itu terjadi waktunya Tuhan, siapin diri kita. Siapin diri kita. Walaupun sekarang belum dijawab, siapin diri kita. Bahwa yang terbaik akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ibrani 10 ayat ke-36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Tetap sabar. Tunggu waktunya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Saya dulu ya, kami hidup susah saudara-saudara. Hidup kami susah banget. Waktu papa krisis moneter bangkrut, mama yang harus cari kerja buat kami. Saya gak kuliah, kami gak punya uang. Dan setelah lulus SMA saudara-saudara, saya udah pikirin saya gak mau cari minta sama mama. Saya dulu lesin privat, ya pelajaran. Kami gak punya kendaraan karena semua mobil dijual untuk bayar utangnya papa. Saya ngajar di Kelapa Gading, rumah kami di Senen. Ya, rumah kami di Senen. Anda tahu saya ngajar Pak dengan apa saudara-saudara? Sepeda. Saya naik sepeda dari Senen ke Kelapa Gading. Makanya kalau Anda ngelihat, wih Pak Martin betisnya seksi banget. Iya gara-gara itu ya. Senen Kelapa Gading gitu saudara-saudara. Seksi banget betis saya saudara-saudara. Kayak gitu tuh. Gara-gara itu tuh naik sepeda saudara-saudara. Bolak-balik seminggu 3 kali. Beneran seminggu 3 kali. Dan akhirnya saya bisa beli sesuatu yang saya suka banget. Dulu yang lagi hype dan paling happening. Anda tahu gak apa? Handphone Nokia 8250. Yang layarnya biru. Yang kecil banget. Yang kalau kita telepon kita tutup begini. Kita sangat orang gila ngomong sendiri. Ya, ingat zaman itu ya. Yang ada game snake-nya. Yang kalau menang. Tetet. Ingat ya. Nah itu saya beli dulu Bu. Saya beli itu Pak dulu. Saya senang banget, saya adore barang itu banget. Kenapa? Karena saya tahu cara ngedapetinnya. Dengan tetesan air keringat dan betis yang mengeras. Saya dapetin itu semua. And then one day, papa saya jatuhin handphone itu. Anda tahu yang terjadi apa? Saya marah banget sama dia. Kenapa? Karena setiap jatuh handphone itu, yang terpikir apa? Proses dapetin itu semua. Tapi beda. Waktu saya kecil dulu dibeliin mainan sama papa mama saya. Waktu mereka dalam keadaan baik ya, usahanya gitu. Saya tunjuk apapun itu pasti mereka beliin. Tapi karena keseringan dibeliin, akhirnya jadi gak sayang barang. Dengar baik ya. Segala sesuatu yang dengan mudah didapatkan akan mudah juga dilupakan. Easy to get, easy to forget. Kenapa Tuhan gak langsung ngasih semuanya kepada kita? Karena dia pengen banget apapun yang diberikan kepada kita, kita bisa menghargai dengan hatinya kita. Amin. Makanya kalau sekarang Anda saudara dalam masa-masa penantian, sama seperti istri saya nih, dalam masa penantian untuk pekerjaan yang dia sedang coba apply ke banyak company. Saya cuma bilang ini aja, easy to get, easy to forget. Kalau kamu dengan cepat kamu langsung dapat, kamu pasti gak pun tahu rasa bersyukur itu seperti apa. Tetapi orang-orang yang tahu masa penantiannya panjang, dia akan mensyukuri apapun yang diberikan kepada dia. Amin, saudara-saudara. Easy to get, easy to forget. Makanya dengar sekali lagi, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Percaya, waktu Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari imanmu ya, katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Waktu kita bukan waktu dia. Jadi percaya aja, sabar. Bilang kanan kirinya, sabar. Bilang ini lagi, help is on the way. Amin. 3 alasan. Yang pertama apa? Kenapa Tuhan gak langsung jawab doanya kepada kita? Yang pertama apa? Supaya kita apa? Fokus cuma kepada Tuhan. Bukan jawaban doanya, bukan keadaannya. Fokus cuma kepada Tuhan. Yang kedua, sabar. Sebagai tanda apa? Kedewasaan. Yang ketiga, apa alasan Tuhan? Dia mau kita semua tetap bersabar pada setiap hasil jawaban doa. Karena dia pengen iman kita bertumbuh. Saya kemarin baru posting sesuatu di Instagram saya. Saudara-saudara, saya bilang ini. Iman tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam kenyamanan. Halo? Iman tidak akan bisa bertumbuh dalam kenyamanan. Jadi buat saudara-saudara semua yang suka sama kenyamanan, I'm sorry to say, iman Anda gak akan bertumbuh. Tapi justru dalam tekananlah iman Anda akan bertumbuh. Makanya kalau lagi punya masalah, bilang gini sama Tuhan, thank you, terima kasih, terima kasih. Dan kalau tanpa tekanan saudara-saudara, Anda gak akan pernah bisa ngerasain mujizat Tuhan. Gak bakal bisa. Anda mesti ngerasain tekanan dulu, Anda baru ngerasain mujizat Tuhan. Pandemi kemarin berat buat kami. Saya ini kerja full time ya sama Tuhan. Saya tidak kerja under organisasi gereja tertentu, saudara-saudara. 18 tahun ini saya kerja langsung sama Tuhan. Jadi setiap berkat yang Tuhan berikan kepada saya itu dititipin sama gereja yang ngundang. Saya gak pernah dari dulu, saya mulai 2006 pelayanan saya di musik rohani, saudara-saudara. Sampai sekarang saya gak pernah minta sedikit pun ngundang Martin mesti bayar berapa. Gak bisa, saya gak pernah mau. Kenapa? Karena buat saya kerja buat Tuhan, berapapun yang Tuhan kasih, saya percaya itu terbaik buat saya. Ya, sampai hari ini. Tapi waktu pandemi, tiba-tiba gereja tutup semua. Gereja tutup semua, saudara-saudara. Dengan kata lain, saya gak ada income. Bener-bener gak ada income, sama sekali. Karena gereja waktu itu bingung mesti ngelakuin apa. Mereka adaptasi dengan apa yang bisa dilakukan. Akhirnya semua bisa jadi melek teknologi. Tiba-tiba gereja melek teknologi semuanya. Nah, kami punya saving yang kami tabung. Itu habis buat bertahan hidup. Kan kita pikir tadinya pandemi berapa lama sih? Waktu itu Maret, paling cuma sampai Agustus, kita pikir kan paling 6 bulan apa segala macam gitu. Ternyata enggak loh, 2 tahun loh. Itu kan bayar uang sekolah masih bayar, Bu. Pak, cicilan rumah kan terus berjalan ya. Jalan terus, kontrakan jalan terus. Di sini enak, dapat duit. Di Indonesia robo-robo, boro-boro. Nggak dapet tuh.
Akhirnya kami mesti jual emas tepai kami. Saya Hitachi by the way saudara-saudara, hitam tapi Cina. Ya, emas tepai kami jual. Untuk kami bertahan hidup waktu itu. Supaya kami bisa makan. Habis dong emas tepai saudara-saudara. Terus, masih kurang juga karena panjang ternyata pandeminya. 3 gitar saya jual. Buat bayar uang sekolah lagi, bayar rumah, bayar mobil. Terus yang terakhir kami jual mobil kami. Kami bahagia banget. Aduh ada hutang berkurang 1 nih. Aduh haleluya. Cuman rumah doang. Waktu kami bilang sama anak kami. Yang paling besar itu Melody. Saudara-saudara saya bilang sama dia. Hey you know what? We just sold our car. Why you sold it? Wah responnya beda nih anak nih. Kita happy ya berdua ya. Kadang udah gak punya utang lagi kan. Cicilan mobil gak perlu nih. Why you sold the car? Dia bilang gitu. Iya karena kami gak bisa bayar lagi. Ya but why you have to sold the car? Dia bilang gitu. Kalau enggak kamu gak bisa sekolah. Kamu pilih mana? Gak bisa sekolah atau gak punya mobil? Dua-duanya. I want both. Anak kecil tuh ya. Saudara anak kecil tuh seperti itu. Dia mau dua-duanya. Saya coba kasih penjelasan. Gak bisa karena masih terlalu kecil. Wah sedih banget waktu itu hati saya. Sampai satu ketika saudara-saudara. Udah gak ada bisa dijual lagi. Anak saya minta makan. Dia minta begini. Hey dad, can I have a pizza? Anda bayangin saudara-saudara, kalau saya nggak makan 2-3 hari, aman. Lemak bertebaran di sekitar badan saya. Aman seaman-amannya saudara-saudara. Tapi anak saya minta makan, Anda bayangin hancurnya. Aduh saya kalau cerita ini suka kebawa emosi saudara-saudara. Karena saya ingat banget rasanya itu tuh saya gagal jadi orang tua, beneran. Wah, saya cuma ajak dia. Saya gak mungkin bilang saya gak punya uang karena dia gak bakal ngerti juga. Karena anak kecil itu dia percaya sama papanya. Makanya firman Tuhan katakan belajar percaya seperti anak-anak ya dong. Anak-anak tuh kayak gitu kan. Mereka gak peduli papanya kayak gimana, pokoknya dia percaya aja. Papanya bakal bisa feed them gitu. Tapi waktu itu kalau saya cerita, dia gak punya uang. Dia gak bakal ngerti juga. Oh oke, dia pasti akan bilang begitu. Saya cuma ajak dia doa. Let's pray to God. Saya bilang, kita doa. Wah kami nangis saudara-saudara. Sampai akhirnya dia tidur, kami berdoa suami istri doa lagi. It's hard for us at that moment, very hard. Anda tahu saudara-saudara, saya gak pernah ngerasa sesulit itu dalam hidup saya. Gak pernah. Even though keluarga kami sulit waktu itu, waktu kami belum nikah ya. Kami sampai gak pernah gak bisa makan. Tapi ini kami benar-benar gak bisa makan loh waktu itu. Benar-benar gak bisa. Karena gak punya uang sama sekali. Habis semuanya. Harta kami satu-satu tinggal rumah. Itu pun udah kami listing. Udah kami list waktu itu rumah kami. Tapi karena pandemi siapa juga mau beli rumah di saat-saat seperti itu kan. Besok paginya saudara-saudara. Kami bangun. Ada bel. Anda tahu pagi, zaman itu kan kita gak mau terima tamu ya. Karena kita kan takut kan. Apalagi di Indonesia yang lebih takutnya lebih over daripada orang-orang sini. Jadi kalau ada paket tuh kita bilang, taruh depan. Kita bilang gitu. Bapaknya pergi, baru kita ambil paketnya. Waktu bapaknya pergi, saya buka pintunya, saudara-saudara. Anda tahu gak yang datang apa? Pizza. Yang datang pizza. Beneran. Kami gak pernah minta sama siapapun. Kami gak pernah minta. Gak pernah. Karena saya selalu percaya Tuhan saya Yesus Kristus bukan manusia. Saya selalu cerita apa aja sama Tuhan saya. Tiba-tiba ada telepon berdering di handphone saya. Dia bilang gini, Tin udah sampai belum pizzanya? Udah. Nih date member kami, saudara-saudara, teman komsel kami. Dia bilang, ya udah enjoy ya buat anak-anak. Saya tanya, tunggu. Kenapa lo bisa kirimin pizza? Karena kemarin waktu saya doa dia bilang, Tuhan suruh beliin pizza buat anak saya. Tuhan suruh beliin pizza buat anak saya. Anda tahu saat itu kami berdua nangis saudara. Kenapa? Karena kami tahu Tuhan selalu jaga kami. Kalau saya gak pernah ngerasain momen seperti itu, iman saya ditekan seperti itu, saya gak pernah ngerasain mujizat yang seperti itu. Gak pernah.
Makanya kalau Anda sekarang adalah masa-masa yang berat dalam kehidupan Anda, nikmati, enjoy the process. Karena lewat kejadian itu Anda bisa merasakan mujizat daripada Tuhan. Anda gak bakal pernah ngerasain mujizat daripada Tuhan kalau Anda gak kuat. Gak pernah. Anda gak bakal pernah bisa. Wah, terima kasih Pak. Luar biasa. Banyak banget Pak. Thank you. Ntar pizza juga ya Pak, 2 loyang ya. Kalau Anda dalam keadaan baik-baik, saudara-saudara, percaya Anda gak bakal pernah bisa ngerasain yang terbaik dari Tuhan. Makanya seringkali Tuhan bikin Anda di pojokan gak bisa ngapa-ngapain. Supaya Anda sadar, Anda cuma bisa berharap sama Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10 bilang gini, sebab dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Dan ayat 10-nya bilang, jika aku lemah, maka aku kuat. Saya kasih contoh sama saudara-saudara semua. Botol ini penuh gak? Masih baru nih. Tadi Pastor Rosid kasih ke saya. Ya, masih penuh. Kira-kira kalau botolnya penuh dikasih air yang baru, bisa masuk gak? Bisa gak? Halo, yang sebelah sini bisa masuk gak? Botolnya penuh nih, ya, mau dikasih air nih. Bisa masuk gak? Gak bakal bisa, kenapa? Karena penuh, makanya mesti diapain? Minum dulu, betul Bu. Jadi harus diapain tadi? Minum dulu, bener. Tahu aja Bapak Ibu. Sekarang bisa keisi gak? Bisa gak? Tapi keisi penuh gak? Jadi mesti diapain? Minum lagi. Udah, ini kan contoh doang ya. Sekarang bisa ada yang masuk gak? Bayangin kalau kitanya selalu ngerasa kuat dan mampu. Apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita gak bakal pernah bisa masuk. Makanya seringkali Tuhan bikin kita sampai habis dan drain banget. Sampai akhirnya kita kosong. Dan disitulah air dari Tuhan baru bisa kita rasakan. Makanya jangan bangga dan ngaku hebat kalau punya iman yang besar doang. No. Saya bangga kalau saya punya iman yang benar. Iman yang besar saudara-saudara cuma begini nih. Saya tahu mortgage rumah saya 3.000. Pendapatan saya 2.000. Saya pasti bisa bayar rumah saya. Itu nekat, bego. Beda loh. Iman yang besar itu bukan nekat. Makanya jangan pernah punya pikiran iman besar tuh cukup. No, that's not enough. Miliki juga pengertian yang benar akan iman. Itu baru benar. Iman yang besar bisa bilang ini nih, hei gunung pindah. Iya dong, firman Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi aja bisa suruh gunung pindah, bener gak? Tetapi iman yang benar bilang ini saudara-saudara. Iman yang benar nih, bukan iman yang besar. Walaupun gunungnya gak pindah, saya percaya di belakang gunung itu, saya percaya yang terbaik buat saya. Tuh iman yang benar tuh kayak gitu. Anda sakit, respon iman itu bukan gak minum obat, enggak. Kepintaran yang Tuhan berikan kepada dokter, itu juga dari Tuhan loh. Jadi jangan bodoh, gak minum obat. Itu buat saya tuh bodohnya minta ampun saudara-saudara. Kan Tuhan berikan kepintaran buat dokter. Emang tuh dari siapa kepintaran itu? Dari Tuhan juga. Tuhan pakai dokter itu untuk memberkati kita. Iya dong, kemarin saya sebelum ke Amerika saudara-saudara, kaki saya pincang. Bengkak tiba-tiba, orang banyak mikir, wah asam urat. Saya deny saya punya asam urat saudara-saudara. Kenapa? Saya gak pernah punya riwayat asam urat sama sekali. Tapi karena saya pengen buru-buru beres di sini, saya makan tuh 2 strip. Tapi gak beres-beres. Akhirnya kemarin dianterin tuh sama teman-teman rock di LA. Saya kontak Romeo tuh itu, saya bilang, Rom ini gue gini. Akhirnya saya tadi mau ke IR saudara-saudara. Tapi dia bilang, jangan ke IR. Karena it's gonna be expensive dia bilang. Dan you gonna wait too long for the line dia bilang gitu. Lu bakal lama banget tunggunya. Mendingan lu pergi ke urgent care aja. Terus Tirsa anaknya Kak Roni, ya dia bilang, Ko Martin pergi ke urgent care tempat aku aja dia bilang. Harganya murah cuma $80. Anda tahu saudara-saudara, waktu saya pergi ke sana saya ditemenin sama papanya, mertuanya Tirsa, Om James ya, saya ditemenin di sana. Kami pergi ke sana. Terus dokternya bilang apa? Ini bukan asam urat, this is not God, dia bilang gitu. Tapi ini inflammation. Kaki lu lebar, lu pakai sepatu yang gak cocok sama kaki lu. Wah dari situ saya mulai flashback tuh. Oh iya, saya pakai Air Jordan waktu itu. Makanya jangan beli Air Jordan saudara.
Jangan beli. Yang punya copot sekarang, buang. Jangan bercanda. Kaki saya lebar, Air Jordan kan keras saudara, kan mengecil kan di depan kan. Karena itu terus saya sebelum pergi saya jalan-jalan sama anak istri saya seperti biasa. Sebelum saya pergi lama saya suka jalan-jalan sama mereka gitu loh. Nah itu saya rasa kaki saya sakit tapi saya paksain jalan. Nggak lama setelah itu kaki saya bengkak saudara. Nah setelah saya minum obat itu saudara, kaki saya beres. Itu kan buat saya berkat pertolongan Tuhan juga lewat obat yang saya makan dong. Dan dari kejadian itu saudara, dokternya orang Korean minta saya doain lagi karena tahu saya a pastor. Dan saya bisa disuruh datang nih tanggal 8 Juni ke gerejanya untuk cek darah gratis. Bayangin kalau saya nggak datang dan saya nggak minum obatnya, nggak bakal pernah ada mujizat tapi mujizat yang lainnya. Makanya dengar baik, jangan cuma bangga punya iman yang besar, tapi milikilah iman yang benar di dalam Tuhan. Karena iman yang besar belum tentu benar, tetapi iman yang benar sudah pasti sesuai dengan maunya Tuhan. Amin saudara-saudara. Hari ini walaupun saya tahu berat masa penantiannya, saya tahu. Tapi ingat, boleh kita balik ke ayat paling pertama. Berjaga-jagalah, kitab Kolose. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil apa? Mengucap syukur. Tetap mengucap syukur. Karena Tuhan mau buat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak ngucap syukur, kita nggak bakal pernah bisa tenang. Karena orang yang bisa mengucap syukur, hidupnya pasti tenang. Dan kalau kita tenang, kita sudah menang. Dan kalau kita menang, yang terbaik dari Tuhan baru dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya harap firman hari ini bisa bantu-bantu saudara-saudara semua yang dalam masa penantian. Tetap fokus kepada Tuhan. Sabar. Dan tetap bertekun dalam iman. Karena yang terbaik di depan kita. God bless you. God bless you. Ada satu lagu yang saya baru rilis pasca kemarin saudara-saudara. Saya ajak salah seorang adik rohani saya namanya Michael Panjaitan untuk nyanyi lagu ini. Lagu ini sudah viral duluan di TikTok. Ya banyak orang pakai back sound lagu ini. Saya pengen banget lagu ini jadi berkat untuk saudara-saudara semua. Mari kita sama-sama nyanyikan. Tak pernah kau meninggalkanku. Kau Tuhan yang menyertaiku. Udah ada yang tahu ya? Kita sama-sama ya. Lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku. Firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu. Tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang. Katakan amin. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Sama-sama ya, katakan tak pernah kau meninggalkanku. Kau Tuhan yang menyertaiku. Lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku. Firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap
pelajari sama-sama saudara-saudara. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Jemaat saja katakan, yang terbaik. Yesus, kau mengasihiku. Sama-sama katakan, yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Sesudah para pastor selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Yesus, kau mengasihi. Yesus, kau mengasihiku. Yesus, kau mengasihiku. Boleh saya ajak Anda semua kita berdoa bersama-sama untuk Martin. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih atas firman yang mengalir keluar dari Pak Martin ini. Tuhan, kami percaya hari ini banyak dari kami yang dikuatkan, banyak dari kami yang mendapatkan pengharapan baru setelah kami mendengarkan firman dan kesaksian hidup yang begitu luar biasa. Kami ucapkan berkat atas kehidupan Martin, pemakaianmu dan penyertaanmu semakin sempurna dalam kehidupan Martin. Lebih banyak lagi lagu-lagu yang mengalir dari kehidupannya, lagu-lagu yang memberkati banyak orang, lagu-lagu yang menguatkan banyak orang, lagu-lagu yang memberkati banyak gereja. Tuhan, terima kasih Engkau ekspansi pelayanannya, Engkau pakai kehidupannya dengan luar biasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Yunita, yang kami percaya pekerjaan yang terbaik Tuhan sudah sediakan, pintu-pintu kesempatan yang berasal dari Tuhan, Tuhan sudah bukakan. Kami berdoa juga untuk kedua orang anaknya, Melody dan Oliver. Kami ucapkan berkat atas kehidupan mereka dan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, materaikan firman yang kami dengar pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin.